ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Nadine, kalau main nanti hati-hati ya. Oma itu nggak yakin kalau Tante Fitri itu bisa jaga kamu dengan baik. Enggak kok, Oma. Dulu juga Tante Fitri sering jagain Nadine. Oma tuh dari kemarin ya kesel lihat kamu. Jadi nggak konsentrasi mau duduk. Kian jadi kacau. Ini gara-gara kamu. Jadi cewek yang kemarin siapa, Rok? Istri kamu? Maafkan aku, Mai. Kamu bilang sama aku kamu mau ke Surabaya ngurus perceraian kamu. Kok kemarin di puncak? Aku nggak akan menyanyiakan kesempatan untuk hidup sama kamu selamanya. Aku lagi mau masak buat kamu, Rel. Kamu makan siang pulang kan? Nggak usah masak, Fit. Ya, aku pengen ngajak kamu pacaran. Kamu tuh ada-ada aja deh, Rel. Iya, aku pengen ngajak kamu ke taman yang dulu kita pernah siang ke sana. Kita makan burger di kolam renang itu, Fit. Boleh deh, aku juga pengen ke sana. Ya udah, kamu diantarin Pak Min ya. Aku langsung berangkat dari sini. Iya, aku siap-siap dulu ya, Rel. Akhirnya denganku, ku bersumpah atas nama cinta, atas nama. Kamu tuh daripada bengong bantuin ke nyuci gelas, mangkok bakso. Oh, malas dipelihara. Tiru tuh, Koko. Rajinnya bukan main. Awas, Man. Nanti kamu kalah loh sama dia. Belain aja anak orang. Anak orang pakai di alam. Bisa tambah maju tuh giginya ntar. Dia memang pantas dipuji. Tuh lihat, baru sebentar dia di sini, udah sukses dia. Iya, sukses tapi stres. Bayangin aja baru dapat 20 juta aja udah beli kambing 3. Entar nih kalau dapat duit 30 juta, dia beli apa tuh? Beli sapi habis itu diklonin sama dia. Ayo apa? Belain terus. Orang lagi pusing mau cari pinjaman mobil di mana juga. Emangnya kamu mau kemana? Mau resepsi, ada acara kondangan sama Tamara. Cuma nyari mobil di mana? Mau pinjam Aldo pasti nggak dikasih kalau buat pacaran. Naik taksi, boros, duitnya gede. Masa bodong-odong jemput dia? Nggak mungkin kan? Lah iyalah, Man, orang punya kamu odong-odong, dia naik odong-odong dong. Apaan sih? Gua tahu nih, kalau lagi mepet-mepet kayak gini, pinjam mobil di mana? Man, mau kemana kamu? Ada deh. Aduh, Man, nih anak kok nggak berubah-ubah sih? Fit, kamu ingat nggak? Waktu kita pacaran di sini, kita belum direstuin sama mami sama papi. Kita udah ngebayangin aja gimana kita kalau kita bisa nikah nanti. Ini kayak mimpi yang jadi kenyataan ya, Fit ya? Dan waktu itu kita ngeliat keluarga bahagia yang udah punya anak. Kita juga ngayal, nanti kalau kita ada nikah, kita punya anak kayak mereka. Tapi sayangnya impian kita yang satu itu nggak bisa jadi kenyataan ya, Rap. Ya udah, yuk.
Sayang, jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Kamu tuh jangan ikut-ikutin yang sedih. Kalau mau menikmati hidup, ingin yang senang-senang, ingat yang baik-baik, ya? Ya udah deh, kita makan yuk. Baru mau diajak pacaran, udah minta makan aja. Kalau mau pacaran kan kita bisa di rumah. Oh, enggak. Banyak yang ganggu. Ya ampun, Rel. Kamu tuh sempet-sempetnya ya nyiapin makanan dan minuman kayak gini. Kita kayak piknik keluarga. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Fit? Ya ampun. Rel, aku ini sekarang mestinya jemput Nadine di sekolah. Kenapa harus kamu sih, Fit? Kan ada ibunya. Miska itu kan nggak boleh terlalu capek. Dan Pak Min ada di sini. Kalaupun Miska yang jemput Nadine, siapa yang nganter Miska? Jadi mesti aku yang jemput ya. Ntar lagi deh. Paling nggak habisin dulu makanannya ya. Ayolah, Rel. Kasian dong Nadine udah nungguin lama di sekolahan. Kalau dia diculik gimana? Kamu jangan ngambek dong. Hitung-hitungan kita latihan. Nanti kalau udah ada anak di rumah kita, kamu juga harus nurunin ego kamu. Aku pergi ya. Assalamualaikum. Salam. Masa lebih mentingin orang lain daripada suaminya sendiri? Mas Dorman, kok mangkal di sini sih? Di sini kan nggak ada anak kecil. Lu kenapa sih saut mulu sama gue? Emang kenapa kalau gue di sini? Emang ini kantor bapak moyang lo? Ini kantor mertua saya, Mas. Lupa gue. Ini gue ada urusan sama Mas Bram. Ada bisnis. Hebat ya. Emangnya bisnis apa, Mas? Bisnis miara tuyul. Mas, udah ya? Pegangan. Udah jadian deh. Mau pacaran ya? Adek gue paling bisa, udah keren. Kan main deh adek gue. Nggak nyangka. Halo Mas Bram, how are you? Mau ngapain, Mas? Saya ada perlu sedikit sama you. Saya mau punya mobil. Waduh, nggak bisa, Mas. Saya kan mau nganterin lu ke apartemen. Oh, jadi udah beliin lu si apartemen? Wah, gue bilangin ke Pak Utama ya ntar. Kalau kayak gini sih nggak jadi bilangin nih. Tapi saya mau tutup mulut nih. Pinjam mobil dulu ya. Ya udah deh. Tapi awas ya, Mas ya. Jam 9 harus sudah balik. Masa nanti saya pulang naik odong-odong kayak gini? Iya, ketakutan banget sih. Alamatnya mana? Terus, kata. Gampang nih nyarinya. Mau naik sini? Saya genjot. Gua ini kan sarjana, manajer. Selama ini main cantik. Tapi masa gue bisa dibodoh-bodohin kayak dia sih? Farel apaan sih? Kenapa sih belum ada yang bangun kok? Atas nama cinta. Jadi kita mau makan di mana, Mas? Terserah kamu aja deh, Al. Halo, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Aldo, kamu di mana, Nak? Ini Vincent nangis terus. Kayaknya dia agak demam. Mama sih udah kasih obat, Doh. Tapi panasnya nggak turun-turun. Ya udah, Ma. Aku segera pulang ya. Mama yang sabar ya. Assalamualaikum. Vinza kenapa, Al? Vinsa rewel, Mas. Aduh, gimana ya, Mas ya? Kayaknya kita nggak jadi makan malam nih, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita bawa Vinza ke dokter aja ya. Aku anterin. Makasih banyak ya.
Aku nggak salah punya pacar yang pengertian kayak kamu, Mus. Udah semestinya aku bisa ngertiin kamu. Kalau aku bisa nerima kamu, berarti udah satu paket dong. Aku juga harus nerima keadaan kamu. Tumben, kok pulangnya malam banget? Iya, Fit, aku habis meeting sama klien. Capek banget. Kamu masih marah sama aku soal tadi siang? Hah? Enggak kok. Nggak marah, tapi tolong ya, Fit ya. Aku juga butuh privacy, Fit. Lagian Miska kemana sih, Fit? Masa anaknya sendiri nggak diurus? Rel, gak enak sama Nadine. Kamu gimana sih? Iya, maaf ya, Fit ya. Habisnya kamu sibuk banget sih ngurus dia terus. Nadine ke kamar dulu ya. Dadah. Rel, dengan adanya dia, aku juga bisa ngilangin stres aku, bosan aku. Aku juga rindu seorang anak. Maafin aku ya, sayang ya. Aku ngerti kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Malam Om, Tante. Tante, sini. Biar pizzanya saya yang gendong. Maaf ya, Dok. Tadinya kalian mau jalan-jalan ya? Papa tadinya mau bawa Pinsa ke dokter, tapi nggak ada yang ngantar. Normalnya pergi entah kemana. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan emang tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Mus, yuk ke dokter. Pak, Mah, berangkat ya. Assalamualaikum. Mah. Kok sekarang Aldo sama Mosa sering pulang sama-sama ya? Papa yakin mereka itu udah punya hubungan khusus, Mah. Mudah-mudahan aja deh. Mama seneng kalau mereka jadian. Apalagi Papa, Mah. Alhamdulillah. Pulang kondangan kok malah kesini? Mau ngapain, Mas? Ya mau pacaran lah. Masa jualan dodol gimana sih? Masa langsung pulang? Kan sayang nanggung. Ya. Kamu ganteng banget deh malam ini. Kayak Vin Diesel, idolanya aku. Kayak mesin diesel. Vin Diesel kale. Mas, aku nggak nyangka deh. Ternyata kamu tuh tajir juga ya. Punya mobil bagus. Keren lagi. Aku kirain kamu cuma tukang odong-odong biasa. Aduh, ayang entam. Aku ini sebenarnya penulis terkenal. Masalah odong-odong itu hanya observasi. Aku tuh ingin terjun langsung ke lapangan, pengen melihat seperti apa sih anak-anak zaman sekarang. Apakah mereka sudah meninggalkan kebiasaan bermain lamanya dengan odong-odong? Itu aja untuk penulisan buku. Kita emang jodoh kali ya, Mas. Soalnya papaku itu punya usaha penerbitan. Kapan-kapan aku kenalin ya, Mas. Siapa tahu suatu saat nanti buku-buku Mas bisa diterbitin sama papaku. Gimana? Boleh. Kan bagus kalau kamu bisa kerja sama papa aku. Gimana? Iya kali ya. Loh, kok mukanya jadi bengong gitu? Farel apaan sih? Nah, masih belum ada yang bangun kok. Tuh kan, Rel, malu. Miskanya aja ngeliat diriku kayak gitu. Lagian kamu kayak gini aja dipikirin. Fit, kamu waktu pacaran, aku pegang tangan aja ditolak sama kamu. Ini udah resmi suami istri, tetap aja nolak. Payah kamu. Tuh
kan, Rel. Malu beneran sekarang. Kenapa mesti malu, Fit? Santai aja. Papi kan juga pernah ngalamin yang kayak gini. Harusnya keluarga ini memang menjadi keluarga ideal. Kalau saja nggak ada aku di sini, Fitri Farel pasti sudah menjadi pasangan yang sempurna. Kalau aja nggak ada kehilafan itu, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan itu, Fitri. Kamu memang layak disayangi semua orang. Mas Bram, odong-odong saya mana? Ya masih di apart. Ayo ngomong yang kencang, biar Pak Utama tahu sekalian. Mas Bram punya apartemen. Mana kuncinya sini? Nih, Mas Bram gimana sih? Bukan dibawa odong-odongnya ke sini. Entar kalau hilang gimana? Tanggung jawab lo. Ogah, masa gila apa? Pulang bawa odong-odong. Bilang aja beli mainan baru buat Alif. Mau ngapain? Mau ikut numpang ambil odong-odong, naik taksi mahal. Depan. Ogah, tadi bilang Pak Utama lo, bercerai lo. Ayo jalan. Mas, Pagi, Al. Gimana, Finza? Udah baikan? alhamdulillah Mas. Semalam dikasih obat, panasnya turun, terus tidurnya nyenyak banget. Syukur deh kalau gitu. Aku ikut lega. Aku udah bikinin kopi buat kamu. Diminum ya. Makasih Mas ya. Aku seneng banget punya pasangan kayak kamu. Baru nyampe kantor, udah dibuatin kopi. Kalau seandainya Kayla tiba-tiba datang dan minta balikan sama kamu gimana? Iya, aku cuma nanya aja, Al. Selama ini kan aku sering banget ditinggalin sama cowok. Untuk alasan yang kadang aku nggak bisa ngerti. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku akan memperjuangkan hubungan kita, Mas. Kamu bisa pegang janji aku, Mas. Terus kamu sendiri, kalau misalkan Tristan datang dan minta balik ke kamu, gimana? Emangnya dia balik lagi, Al? Ya, kan misalkan. Ya udahlah, Al. Kita nggak usah ngomong misalnya. Kita kan udah tahu sejarah masing-masing. Mendingan kita lupain semua aja ya. Kita jalanin aja, oke? Ingat, Miss, kamu itu ya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai mengecewakan keluarga ini. Jangan seperti perempuan mandul itu. Atas nama cinta. Miska! Ya ampun, Miss. Miska, kamu kenapa? Kenapa kamu nggak hati-hati sih? Miska? Aduh, Miss, kamu jangan ceroboh dong, sayang. Kamu kan lagi mengandung. Untung nggak terjadi apa-apa sama kamu. Kamunya juga sih, Miss. Kalau ada apa-apa itu, kan ada Bibi. Kamu bisa minta tolong sama Bibi, jadi kamu nggak perlu naik turun. Tadi aku udah coba buat hati-hati, Fit. Tapi nggak tahu kenapa aku kepleset di situ. Ingat, Miss, kamu itu ya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai mengecewakan keluarga ini. Jangan seperti perempuan mandul itu. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Mam? Aku mohon sama Oma, kalau emang Oma dan lainnya pengen aku hidup tenang di sini dan jadiin aku ini berkembang dengan sehat, tolong Oma jangan pernah lagi menghina Fitri atau ngejelek-jelekin dia. Aku mohon ya, Oma. Emang Oma salah ngomong? Enggak kan? Emang kenyataannya begitu? Apa sebutannya coba? Kalau perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan, apa namanya? Tapi kita kan nggak tahu masa depan, Oma. Nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau misalnya nanti Fitri hamil lagi, Oma pasti bakal minta maaf sama dia. Udah, Miss, aku nggak apa-apa. Udah ayo Oma tolong. Makasih, Oma. Ada Fitri kok di sini yang bantuin aku. Yuk, Fit. Kenapa sih semua orang selalu udah ngebelain Fitri?
Oke, Rel. Jadi besok kamu sudah bisa presentasi di tempatnya Pak Yudi. Good luck ya. Iya, Pi. Mudah-mudahan proyek ini bisa go lagi ya, Pi ya. Pi, sebenarnya aku mau ngomong sama Papi. Soal apa? Soal Miska, Pi. Aku senang, Pi. Kalau Oma, Papi, Mami ngebahagiain Miska. Itu yang aku harapkan dan Fitri harapkan dulu, kan, Pi? Tapi jangan terlalu ekstrim dong, Pi. Aku kadang-kadang ngeliat Fitri punya kesedihan, Pi. Makanya akhir-akhir ini aku sering ngebahagiain hati dia, Pi. Papi tahu. Mungkin selama ini Papi agak berlebihan sama Miska. Tapi Papi, Mami, dan Oma sama sekali tidak bermaksud untuk mengabaikan Fitri. Makasih ya, Pi ya, atas pengertiannya. Aku tahu, Pi, Fitri itu orangnya tulus, Pi. Tapi sangat manusiawi kan, Pi. Kalau Fitri lama-lama ngerasa tersisih. Kalau semua orang selalu merhatiin Miska. Gak usah takut. Buat Papi sama Mami, Fitri tetap menantu yang istimewa. Ya, Pi ya. Fit, maafin aku ya. Maafin untuk apa, Miss? Gara-gara aku, sekarang kamu jadi sering disinisin sama Oma. Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Kamu gak usah mikirin ya. Jujur, Fit. Sebenarnya aku nggak suka kalau misalnya Oma mulai ngejelek-jelekin kamu. Aku pengen ngelawan, tapi aku nggak bisa, Fit. Karena kalau aku ngelakuin itu semua, masalahnya akan tambah rumit. Kemarahan Oma seperti apapun gak pernah membuat aku sedih ini. Tapi tadi, kata-kata itu sangat membekas di hati aku. Perempuan mandul. Siapa orang yang gak hancur perasaannya dikatakan seperti itu? Fit, Fitri, aku yakin Allah nggak akan tinggal diam melihat keadaan kamu seperti ini. Saya Hutama dari Retro Advertising. Saya bisa pesan tiket untuk pesawat dan hotel untuk Lombok. Untuk lusa. Tiketnya atas nama Farel Emeraldi dan Fitri Rahayu. Oke, Mas. Tiketnya nanti dikirim ke kantor saya aja ya. Oke, makasih. Selamat siang. Kamu pasti senang, Rel. Papi ada surprise buat kamu sama Fitri. Ya, memang sudah saatnya buat kalian untuk bersenang-senang dan memikirkan diri sendiri. Terutama Fitri. Ada kalanya kalian melupakan rutinitas dan berusaha supaya hubungan kalian tidak renggang. Miss, kalau kamu mau nyari baju hamil, di toko ini bagus-bagus. Soalnya dulu pas aku lagi hamil, aku juga sempat kesini. Silakan, Mbak. Loh, Mbak ini dulu pernah kesini kan? Sekarang kehamilannya udah berapa bulan, Mbak? Kok nggak kelihatan sih perutnya? Hamilnya kecil banget ya? Saya, Mbak, ada yang model celana jeans gitu nggak? Yang di perutnya ada karetnya? Ada, Mbak. Yang dulu masih ada loh, Mbak. Saya simpan. ya ampun Mbak, jual aja ke orang lain. Saya nggak mungkin pakai itu. Tapi modelnya cantik banget loh, Mbak. Cocok banget buat Mbak. Saya kesini sama saudara saya. Dia yang mau beli baju hamil, bukan saya. Ya udah deh, bajunya saya simpan aja ya, Mbak. Kalau kehamilannya Mbak udah besar nanti.
Kenapa, Bi? Ada kabar bagus, Bi? Kita menang tender lagi. Kamu pikirannya kerjaan terus. Tapi ada surprise untuk kamu sama Fitri. Apa itu, Bi? Ingat. Kelompok. Itu tanda papi masih peduli dan sayang sama Fitri. Makasih ya, Vi. Tapi gimana dengan proyek-proyekku, Bi? Kamu tenang aja lah, Rel. Kamu kan punya anak buah. Besok kamu lanjutin rapat sama klien, lusanya kamu berangkat. Berangkat aja, nggak masalah kok. Kamu tuh butuh cuti, butuh refreshing. Kalau Pak Bos udah ngomong kayak gitu, saya bisa ngomong apa lagi sih? Nah, karena Bali udah sering, sekali-sekali Lombok. Lombok pantainya bagus loh, Rel. Mudah-mudahan Fitri suka ya. Iya, Pi. Aku akan jadi ya. Dan kalau dia nggak mau, akan aku paksa, Pi. Karena selama ini dia terlalu mikirin orang lain, Pi. Sampai kebagian sendiri aja nggak pernah dipikirin. Makasih ya, Pi ya. Ya, dan mudah-mudahan hubungan kalian jadi hangat lagi. Makasih doanya ya, Pi ya. Bajunya Farel masih ada di tempatnya. Biar aja dia menentukan sendiri mau dipindahkan atau tidak. Lagian kenapa sih harus dipindahkan? Toh dia akan menantikan anak yang dikandung Miska. Atas nama cinta. Makasih ya, Fit. Udah mau nemenin aku belanja. Sama-sama, Miss. Aku juga seneng kok. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Kamu kan capek jalan-jalan terus harian. Aku juga capek. Aku juga mau istirahat ya. Iya. Ini semua kan baju-baju Miska. Kok bisa taruh sini sih? Emangnya Bibi nggak bisa ngebedain mana baju aku, mana baju Miska? Kayaknya nggak mungkin deh. Siapa yang naruh ya? Kenapa? Kamu heran? Baju-bajunya Miska dipindahin ke lemari bajumu. Miska itu terlalu berbahaya kalau harus naik turun ke lantai 2. Jadi sudah Oma pindahkan baju-bajunya ke tempat yang seharusnya. Supaya jangan kejadian lagi seperti tadi siang. Iya, Oma. Aku bisa maklum. Tapi bajunya Farel udah dipindahin atau belum? Bajunya Farel masih ada di tempatnya. Biar aja dia menentukan sendiri mau dipindahkan atau tidak. Lagian kenapa sih harus dipindahkan? Toh dia akan menantikan anak yang dikandung Miska. Rel, kamu kok kelihatannya seneng banget. Ada apa sih? Iya dong, Mi. Aku sama Fitri mau second honeymoon ke Lombok. Hadiah dari papi, Mi. Fitri pasti seneng banget dong. Fit, lihat nih. Apa tuh, Rel? Ke Lombok? Ngapain? Ngapain sih? Ya second honeymoon, sayang. Emang kamu gak mau? Itu hadiah dari papi buat kita. Makasih, Pi. Kamu gak suka? Suka kopi? Rel, kamu mandi? Aku udah siapin bajunya.
Fitri kenapa sih? Mami juga nggak tahu, Pi. Tapi kayaknya tadi nggak apa-apa kok. Siapa yang mindahin baju aku? Wah, ini kan udah kekecilan, Fit. Oh. Loh, Fit, ini bukan baju kamu kan? Ini kan bajunya Miska, Fit. Kok ada di sini, Fit? Oma yang mindahin semua itu, Rel. Oma. Rel yang sabar ya. Aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak apa-apa, Fit. Tapi aku nggak rela, Fit. Ini udah nggak normal, Fitri. Aku tahu semua ini nggak normal. Tapi Oma ngelakuin semua ini demi kebahagiaan keluarga ini, Rel. Ini nggak adil buat kamu, Fit. Aku nggak suka kalau Oma tuh nggak pernah menghargai kamu sebagai istri aku. Bi. Iya, Mbak. Baju-baju aku pada kemana ya? Kok di lemari nggak ada? Ini baju kamu, Miss. Ini semua karena ulah Oma. Maaf ya, Rel. Oma kenapa sih ngelakuin ini semua? Nanti kan bisa terjadi salah paham antara aku sama Fitri. Emangnya siapa yang bikin masalah? Iya, kenapa Oma naruh baju aku di lemari mereka, Oma? Ya wajar dong. Kemarin kan kamu baru jatuh, iya kan? Jadi bener dong kalau Oma. Tapi kenapa harus di kamarku, Oma? Oma tuh sebenarnya mau apa sih, Oma? Dengar ya, Rel. Kamu itu ayah bayi yang di kandungan Miska. Iya, Oma. Aku tahu aku ayah dari calon bayi itu. Tapi aku bukan suami Miska, Oma. Istri aku itu Fitri. Oma, tolong, Oma. Jangan coba-coba mengatur hidupku lagi, Oma. Ya, Oma ya. Rel, kenapa sih kamu sih marah-marah sama Oma? Nggak ada apa-apa kok, Pi. Bukan masalah besar. Mami tahu kok. Kalian berdua itu emang sudah berumah tangga. Papi sama Mami tidak berhak ikut campur. Tapi tolong sikapin ini dengan bijak. Ya, jangan emosi lah, Rel. Iya, Pi. Ini tuh foto favorit aku, Al. Kesannya kita kayak keluarga bahagia ya. Suatu saat itu akan terwujud, sayang. Atas nama cinta. Mau ngapain kok beginian kesini? Emang ini pasar malam apa? Apaan sih lo? Lo tau nggak? Gua kesini nih atas pesanannya Pak Utama. Dia mau nyenengin cucunya Alif. Alif kan nggak pernah naik ginian. Gue bilang Pak Utama, turunin pangkat lo jadi Kang Ngebon. Jangan. Iya mas, maaf mas. Saya kan nggak tahu kalau Pak Utama yang pesen. Nggak tahu belagu lo. Iya. Ya udah, tunggu sebentar ya. Saya panggil Pak Utama dulu. Sana. Sini. Baru jadi satpam belagu. Kamu kenapa sedih, sayang? Aku sedih aja, Rel. Waktu itu kan dokter bilang aku masih punya harapan untuk hamil lagi. Walaupun harapan itu cuma 1 di antara 1000. Tapi aku malah datang bulan. Rasanya harapan aku hancur banget, Rel. Ya udah, kalau nggak berhasil sekarang kan bisa nanti ya.
Tapi mulai hari ini aku gak mau berharap lagi, Rel. Takutnya aku malah jadi stres sendiri. Tiap bulan aku berharap supaya aku telat. Malah datang bulan. Aku tahu perasaan kamu, sayang. Hidup kalau ada target, malah jadi beban. Makanya santai aja, nggak usah terlalu dipikirin, ya. Ya udah, mendingan sekarang kamu packing. Besok kan kita mau ke Lombok. Ngapain sih kita ke sana? Lagian keadaan aku juga lagi kayak gini. Ya udah, terserah kamu deh. Aku pergi dulu ya. Itu Om Norman tuh. Aduh, Om Norman bawa odong-odong nih. Loh, Man, kamu? Iya, Pak Utama. Pak Utama kan tahu, sekarang bensin naik. Makanya saya banting setir. Jadi bisnis odong-odong. Irit, kakak perlu pakai bensin. Ya, cuman itu sih, betis, gempor, apa napas, ngos-ngosan. Ya, hitung-hitung olahraga, Pak Utama. Kayak sepeda statis yang di fitness. Nadine, ayo, Alif, ayo naik ya. Ayo, yuk. Pinter ya. Ayo, pegangan yang kencang. Musik. Coba kamu Fit, kalau punya anak, sewaktu-waktu kan kamu bisa panggil Norman ke sini. Pasti anak kamu seneng. Norman, kamu tuh sering-sering aja ke sini. Lihat tuh, anak-anak pada seneng loh. Saya sih mau aja, Bu Lia. Tapi Mas Bram sama Mbak Maya gimana? Terus saya diomelin lagi sering-sering kemari. Aduh, ini orang kayaknya mancing-mancing. Bahaya nih. Aduh, Mas Bram. Aduh. Ayan. Mas, saya juga mau bilang terima kasih ya. Sudah bikin anak saya seneng. Makasih ya. Waduh, istrinya lagi. Nggak enak. Man, makasih ya sudah punya perhatian sama cucu saya. Iman. Aduh, nggak usah Pak Utama. Masa saya dikasih duit? Pak Utama kan nggak seling. Seling apa, Man? Maksud saya, Pak Utama kan nggak ikut selingan anak-anak naik odong-odong. Ngapain bayar saya? Tapi kalau dipaksa, ya saya orangnya nggak tegaan untuk nolak. Saya nggak tolak ya. Alif, udahan dulu ya. Om Norman, Om Akal di TK. Kalau gitu, nih, saya tambahin. Makasih banyak, Bu Lia. Tapi Alifnya naik odong-odong lagi ya. Semuanya pada baik. Semoga semuanya amal ibadahnya diterima sisi Allah. Diampuni segala dosanya. Dilapangkan kuburnya. Dimasukkan ke dalam surga. 2 juta. Gue genjot dah. Loh, Mus. Itu foto waktu lomba bayi sehat kan? Iya. Ini tuh foto favorit aku, Al. Kesannya kita kayak keluarga bahagia ya. Suatu saat itu akan terwujud, sayang. Tapi kamu berani sih majang foto itu di sini? Kamu nggak takut ke Tuan Farel atau Pak Utama? Nggak masalah, Al. Kalaupun ada orang lain yang tahu dan nanyain sama aku bakalan jawab apa adanya. Aku nggak mau ngingkarin kenyataan lagi. Aku nggak mau nutup-nutupin hubungan kita. Kita kayak ABG lagi backstreet aja, Al. Ya, walaupun aku tahu status kamu belum resmi bercerai. Aku janji sama kamu, aku akan urus semua secepatnya, Mas. Kalau masalah di keluarga Farel udah mereda. Kamu tahu sendiri kan, sekarang mereka lagi mengalami masalah yang sulit.
Kamu tenang aja, Al. Aku bakalan nunggu kamu sampai kapanpun. Karena aku tahu kamu layak buat aku tunggu. Kamu kok sekarang suka kasih uang sih ke Mas Norman? Jumlahnya besar lagi. Kamu sendiri urusannya apa? Aku perhatiin kamu juga sering ngasih Mas Norman uang. Dan jumlahnya juga nggak sedikit. Atas nama cinta. Alif, udah dulu ya. Om Norman mau cabut nih. Yuk, sayang yuk. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, Papi berangkat dulu ya. Iya, Pi. Hati-hati ya, Pi ya. Fit, aku pergi dulu ya. Yuk, Mam. Yuk. Aku berangkat. Mas, aku mau nanya sama kamu. Soal apa, Mai? Kamu kok sekarang suka kasih uang sih ke Mas Norman? Jumlahnya besar lagi. Kamu sendiri urusannya apa? Aku perhatiin kamu juga sering ngasih Mas Norman uang. Dan jumlahnya juga nggak sedikit. Ya, aku prihatin aja Mas, lihat hidup Mas Norman. Kasian Mas, kayak orang stres gitu, nggak pernah seneng, hidupnya susah terus. Aku juga nggak tega kalau inget juga. Aku pengen bantu aja sih. Iya, sama, Mai. Aku juga prihatin sama nasibnya Mas Norman. Walaupun kadang-kadang agak berat juga sih minjemin dia mobil. Tapi aku rela kok. Aku kan orangnya nggak tegaan. Aku berangkat ya. Teacher datangnya telat. Saya udah narik beberapa kali. Nih, saya dapat duit. 40.000. Alah, belagu lu Bemo. Buat lu aja. Ya, tapi kan saya harus setoran sama yang punya saham, teacher. Timbang 40.000 aja lu udah bangga nih. Lo lihat nih dokat gua dapat berapa nih? Oh, 2 juta. Kok bisa sih, teacher? Dapat uang segede itu dalam waktu sehari? Waduh, habis ngenjot anak konglomerat ya? Barangan aja. Makanya kalau kerja itu pakai ini. Jangan pakai dengkul sama betis doang. Kalau mau cepet kaya, lo tarik tuh anaknya tuyul. Soalnya tuyul suka nyolong duit, jadi duitnya banyak. Teacher, anak tuyul. Emang kelihatan anak tuyul. Tapi bener juga sih, teacher lihat anak tuyul. Teacher kan rajanya tuyul. Ngomong apa lo? Ngomong apa lo? Enggak, teacher. Enggak. Ini, teacher. Saya juga pengen sih dapat duit dalam sehari segitu banyaknya. Tapi gimana caranya, teacher? Saya syuting stripping udah dimatiin. Penulis bikin saya ditembak, teacher. Ya udah deh, nggak syuting lagi. Emang hidup lo suwe. Tapi lo beneran nih, pengen punya duit banyak kayak gue? Ya bener lah, mau, teacher. Ya udah, lo tunggu sini ya. Gue pulang dulu, ntar gue kasih duit yang banyak, oke? Dah Bemo. Ya, halo Mi. Mi, nanti malam ada undangan launching produk HP baru. Bisa nemenin Papi? Iya, bisa kok, Pi. Terus Farel sama Fitri diajak juga, Pi? Iya. Papi malah rencana mau ngajak Miska supaya dia nggak sendirian di rumah. Oma juga kalau perlu diajak aja nggak apa-apa kok. Papi, rame banget yang ikutan. Nggak apa-apa, Mi. Yang bikin juga retro kok. Acaranya bagus loh. Sekali-sekali kita datang ke undangan rame-rame sekeluarga. Kan nggak ada salahnya, Mi. Ya udah, Pi. Nanti Mami bilang sama mereka ya. Oke, Mi. Assalamualaikum. Fit, Miska, kita itu kan ada undangan.
Itu loh, launching merek HP terbaru. Nah, kata papi kita semua harus ikut. Kalian bisa kan? Aduh, Tante, kayaknya aku nggak usah ikut deh. Aku nggak enak. Aku kan bukan keluarga. Kamu ini ibu macam apa sih? Lihat nih anak kamu nangis dari tadi. Nyari kamu sama suami kamu. Kemana aja kalian? Fitri, mau ikut senam, itu kan buat orang hamil, bukan buat orang mandul. Tolong! Farel! Farel! Jangan sih!